Fitakfinil maiti ing dalam mertelaken ngafani mayit. Aqalul kafani utawi minimal mengkafani iku saubun pakaian. Yang umuhu kang menutupi apa pakaian hu ing mayit. Wa akmaluhu utawi maksimalnya mengkafani lirajuli bagi mayit laki-laki iku salah sulafaifa 3 lapis. Tentu yang dikehendaki dengan 3 lapis, yang masing-masing lapis ini bisa menutupi seluruh anggota badan mayit. Bukan 3. Dengan 3 itu bisa menutupi karena kain kafan yang beredar sekarang itu kalau hanya 1 tidak bisa menutupi. Kalau 3 baru bisa menutupi mayit, maka 3 lapis ini baru dihitung 1 lapis. Oleh sebab itu, bisa kain kafan dijahit untuk bisa menutupi. Nah, kalau tidak dijahit, maka 3 lapis ini belum masuk ke dalam akmal, tapi baru masuk ke dalam aqal atau minimal. Waliril mar'atilan kadue atau mengkafani bagi mayit wanita iku komisun baju kurung, wahimarun kerudung, wa izarun nyamping atau meksi rok, walifafatani dan 2 lapis. Wanita memang semenjak hidup pun pakaiannya lebih banyak daripada laki-laki. Saat ia mati pun ini masih bertahan untuk mengumpulkan pakaiannya lebih banyak. Saat wanita-wanita meninggal pun ternyata akmalnya itu ada 5 macam. Kalau laki-laki cuma 3 macam pun 1 warna, 1 mode, yaitu 3 lapis saja. Begitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikafani bisalah silafaifa 3 lapis. Laisa fiha qamisun wala khimarun. Yang 3 lapis ini tidak usah ditambahi dengan baju dan tidak usah ditambahi dengan serban. Maka fikih mengatakan jika laki-laki dikafani dengan ditambah baju ataupun ditambah serban, ada lagi yang menambah sempak, ini hukumnya makruh karena melebihi akmal, berlebihan. Wanita disempaki bagaimana? Ya makruh. Wanita hanya 2 lapis, baju kurung, kerudung, kemudian rok atau meksi atau jarit. Itu aja. Selesai mengkafani, kemudian yang mengkafani itu mendoakan Allahumma tohir kama toharu hadad dufnu wa albisu bilibasit taqwa wa jamilhu bidufani madafan tu ilaihi. Allahumma tohirhu kama toharu hadad dufnu wa albishu bilibasit taqwa wa jamilhu bidufani madafan tu ilaihi. Ya Allah, sucikanlah mayit ini seperti sucinya kain kafan ini, dan pakaikanlah mayit ini dengan pakaian takwa, wajamilhu, dan indahkanlah mayit ini dengan kain kafan, yang kain kafan ini kukafani dia. Ya, pertanyaan pertama, Pak Kiai, sering kita lihat kain kafan yang disediakan oleh masyarakat, biasanya dibimbing oleh bapak-bapak amil. Mereka mengkafani laki-laki, ada kain kurungnya, ada surbannya, bahkan ada sempaknya. Ditanyakan kepada mereka, katanya dia pada waktu hidupnya kan pakai pakaian. Masa pulangnya juga tidak pakai pakaian. Terima kasih. Merujuk kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasi aswabin bidin sahuliyatin min kursuf laisa fiha qamisun wala amamatun. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lembar kain yang putih bersih tanpa bercorak min kursuf, dari kursuf atau dari katun.
laisa fiha qamisun wala amamah atau imamah. Yang 3 lembar itu tidak ada baju kurung, tidak ada serban, apalagi sempak. Kalau kita merujuk kepada hadis ini serta fikih mengatur wa akmaluhu lirajuli salasul faifa, bahwa yang paling sempurna berarti sudah tidak ada lagi. Yang paling sempurna bagi laki-laki 3 lapis, yaitu 3 lapis. Lalu kalau pertanyaannya pada waktu hidup kan dia pakai kurung, pakai baju. Ya, kenapa mati tidak dikasih baju? Ya bajunya orang meninggal yaitu. Ya, bajunya orang meninggal adalah 3 lembar. Apakah Nabi tidak pakai baju saat hidupnya? Tentu pakai. Tapi itu yang diajarkan oleh Nabi. Jadi jangan dianalogikan bajunya orang hidup dan orang mati itu sama. Bajunya orang mati ya 3 lembar. Ya, kalau kita merujuk kepada kehidupan baju, maka orang mati tidak boleh ditutup semua. Wong saat hidupnya bajunya juga tidak menutupi mukanya. Ya inilah yang disebut bajunya orang mati, ya kain kafan 3 lapis itu. Coba kalau sekarang sesuai pertanyaan, laki-laki sudah ada 2 lapis, kemudian dikasih baju, kemudian dikasih imamah atau serban, kemudian disempak pula, tapi tidak dikasih sarung. Kan aneh. Sudah bajuan, sudah serbanan, sempakan, tapi tidak pakai sarung. Kan lucu. Ya, kalau memang harus semuanya ya harus dikasih sarung. Berarti laki-laki sama dengan perempuan. Ada 5 lembar atau 5 ragam. Tapi laki-laki kan 3. Kalau laki-laki 3 berarti nanti tambah 3 sarung, baju, kerudung menjadi 6. Padahal perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Kalau dinisbatkan kepada oratnya perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Di dalam kehidupan nyata pun wanita lebih banyak pakaiannya dari laki-laki. Baik dari jumlah pakaiannya atau jumlah yang dipakai. Laki-laki kan cuma paling-paling pakai 3, 2 pun bisa, 1 bahkan sering. Sarung, kelambi kurung, ditambah paling-paling kalau tidak kaos kurung ya celana kurung. Hanya itu. Ya, jadi kalau kita merujuk kepada hadis ini, sesuai juga yang diputuskan oleh para ulama-ulama fikih, bahwa baju kurung, serban, apalagi cawat untuk laki-laki hukumnya makruh. Sebagaimana makruh saat kita wudu, bahwa membasuh anggota wudu ini cukup yang paling sempurna 3 kali. Minimal 1 kali. Kalau sudah 3 kemudian ditambah 1 kali menjadi 4, maka hukumnya makruh. Kurang dari 3 pun hukumnya makruh. Tapi kalau hanya ingin cukup karena memang keberadaannya, cukup dengan 1. Begitu juga untuk laki-laki. Ya, untuk laki-laki tidak ada sawat, saya ulangi lagi, tidak ada baju, dan juga tidak ada serban. Bagaimana hukumnya mengkafani mayit dengan kain ihram? As-Safiyatu qalu la yajuju takfinul mayit illa bimma yajuzu lahu labsuhu hala hayatih. Ukuran kebolehan mengkafani seseorang dengan kain yaitu saat orang itu masih hidup, maka kain itu boleh atau tidak haram dipakai. Kita tahu laki-laki ataupun perempuan, laki-laki saat ihram jelas pakaiannya pakaian ihram sehingga disebut sebagai kain ihram. Tidak saat ihram pun masih boleh memakai pakaian ihram. Maka mengkafani mayat dengan kain ihram hukumnya boleh dan sah dengan persyaratan tentu ya ummuh, menutupi seluruh anggota tubuhnya. Ya pengecualiannya hanya orang yang masih sahih. Berarti diperbolehkan karena si mayit itu saat hidupnya boleh atau tidak haram memakai pakaian ihram.
Contoh yang tidak boleh, laki-laki meninggal, kemudian ia dikafani karena saking kayanya dengan kain sutra. Lah kain sutra ini haram dipakai bagi laki-laki saat hidupnya. Maka saat ia meninggal pun haram dikafani dengan kain sutra. Jadi standarnya kalau memang kain ihram ini cukup untuk mengkafani, diperbolehkan. Berarti kalau mayit wanita dikafani dengan sutra boleh. Ya, sebagaimana diterangkan dalam kitab Al-Mawsu' al-Fiqih ala Madahibil Arba' juz 1 halaman 804 ataupun Raudhatut Thalibin, diperbolehkan faya juzu takfinul mar'ah fil harir lakin yukroh wa yahrumu takfinur rajuli bihi. Makruh, kalimat makruh diperbolehkan bagi perempuan untuk dikafani dengan kain sutra, dan haram hukumnya bagi laki-laki untuk dikafani dengan kain sutra, karena kain sutra itu saat hidupnya haram digunakan bagi laki-laki. Mudah-mudahan bermanfaat.